Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei 2020, kita mengadakan ibadah serentak secara online. Dan pada saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini, satukan hati kami di dalam Engkau, dan kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan, biar firman-Mu akan menjadi penghiburan dan mengarahkan kami kepada tujuan-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema janganlah terus bertahan, tapi jadilah pemenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada tahun 1836 ada suatu kisah sejarah yang menarik bagi orang-orang di Amerika Serikat, yaitu kisah mengenai benteng Alamo. Kisahnya adalah seperti ini. Suatu hari pada bulan Februari tahun 1836, Texas diserang oleh pasukan dari Meksiko. Waktu itu pasukan Meksiko berjumlah 5.000 orang prajurit yang terlatih. Sedangkan untuk mempertahankan diri, maka Texas semua bertahan di sebuah benteng yang bernama Alamo. Yang dimana benteng tersebut hanya terdiri dari 160 orang milisi atau orang awam, bukanlah seorang prajurit. Hanya beberapa orang saja yang merupakan prajurit. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dengan 160 orang milisi, maka bertahanlah orang-orang Texas di benteng Alamo, sedang mengharapkan bantuan dari rekannya, yaitu Jenderal Sam Houston, mencari bala bantuan. Dan akhirnya benteng itu bertahan dengan 160 orang melawan 5.000 orang pasukan Meksiko. Dan mereka bisa mempertahankan benteng itu selama 13 hari. Walaupun hari yang ke-13 mereka dikalahkan total. Semua orang yang bertahan akhirnya terbunuh pada saat itu. Lalu kurang lebih 2 minggu dari peristiwa benteng Alamo, Jenderal Sam Houston dengan kurang lebih 900 orang pasukan milisi dan pasukan reguler dari Amerika Serikat akhirnya mampu melawan pasukan dari Meksiko yang dipimpin oleh Santa Anna. Dan peperangan itu hanya dimenangkan dengan kurun waktu 18 menit. Dan seluruh tentara dari Meksiko akhirnya dikalahkan 2 minggu setelah kejadian Alamo. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu hal yang kita bisa pelajari di sini. Kalau seseorang bertahan saja dan mengharapkan kemenangan, hal itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bukan hanya di dalam peperangan di Alamo, banyak peperangan yang lain, termasuk peperangan di 10 November di kota Surabaya. Masyarakat kota Surabaya tahu bahwa kemenangan tidak bisa diperoleh dengan hanya bertahan. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Walaupun tentaranya cukup sedikit, mereka hanya menggunakan bambu runcing untuk menyerang pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Dan kita tahu hari itu tanggal 10 November akhirnya terkenal sebagai Hari Pahlawan. Begitu juga di bidang olahraga. Sebuah pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga yang lain tidak mampu dimenangkan kalau tidak ada tercetak skor. Kalau hanya bertahan saja, maka tidak akan terjadi kemenangan. Kita harus menjadi pemenang, kita harus menyerang, kita harus menjadi seorang pemenang, bukan hanya seorang yang bertahan. Tuhan mau kita bukan hanya sebagai orang yang bertahan atau survival, tetapi Tuhan mau kita menjadi pemenang. Bahkan di saat-saat COVID-19 seperti ini, Tuhan mau kita tidak hanya berdiam diri, Tuhan mau kita tidak hanya bertahan saja sampai COVID ini berakhir, tetapi kita harus menjadi seorang pemenang karena Tuhan mau kita menjadi seorang pemenang, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari burung Raja Wali. Burung Raja Wali ada burung yang luar biasa gagah. Kegagahannya bukan diperoleh
hanya karena dia mempunyai anak, dia badannya besar, tetapi kegagahannya baru terlihat ketika dia terbang tinggi mengatasi badai. Pada saat badai yang ada, dia tidak hanya bertahan di dalam kandang atau di dalam sarang, tetapi burung Raja Wali, dia terbang tinggi mengatasi badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua bukan hanya sebagai orang survival, bukan orang yang hanya bertahan, tetapi Tuhan mau kita hanya lebih daripada sekedar bertahan, yaitu kita menjadi seorang pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau belajar di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan mengungkat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagaimana cara kita supaya kita lebih dari pemenang? Tulisan surat Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Maka ada beberapa cara kita yang kita bisa gunakan supaya kita bisa menjadi seorang pemenang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, hidup selalu mengandalkan Tuhan. Hidup kita ini selalu diwarnai dengan berbagai macam masalah, Bapak Ibu Saudara. Baik yang sekarang kita alami, yaitu COVID-19, baik juga akibat COVID-19 yang kita alami, yaitu masalah keuangan, susahnya cari pekerjaan, atau kita dirumahkan, pergumulan kehidupan keluarga, pergumulan penderitaan dan sebagainya. Ada yang bisa kita cepat atasi secepat mungkin, namun Bapak Ibu Saudara, ada juga yang kita tidak bisa atasi. Dalam dilema semacam itu, ada kalanya kita tergoda untuk tidak menggunakan atau tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan kita tergoda untuk mencari solusi dengan cara kita sendiri. Kita cenderung untuk mengikuti arahan dan nasihat dari dunia ini. Cara-cara yang manusia lakukan, bukan dengan cara Tuhan. Akibatnya keadaan kita bukannya semakin membaik, Bapak Ibu Saudara, justru keadaan kita semakin buruk. Dengan akal kita, dengan kemampuan kita, hikmat kita, kita mencoba untuk mengatasinya. Akibatnya hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Karena kita mengandalkan kekuatan kita, karena kita mengandalkan pengalaman kita, atau kita mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan tabungan kita mengandalkan apa yang kita miliki selama ini. Padahal Tuhan mau kita mengandalkan Dia, Bapak Ibu Saudara. Kalau tahun-tahun yang lalu kita pernah menghadapi masalah, maka tahun ini pun kita akan menghadapi masalah. Dan kita akan terus menghadapi masalah tentunya. Sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenarannya kita tidak perlu takut, karena firman Tuhan mengingatkan bahwa janji Tuhan itu tersedia bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dengan pasti bahwa jika Allah
beserta kita, Allah ada di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Artinya Bapak Ibu, kita dimotivasi untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam kondisi aman, baik kondisi yang sedang masalah epidemik sekarang. Kita harus sadar bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa, yang sanggup menolong kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat, ini saatnya bagi kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Manusia terbatas, hikmat kita terbatas, tetapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan, marilah kita berharap kepada Tuhan. Masalah apa yang paling berat di dunia ini, Bapak Ibu? Masalah corona, keuangan, pekerjaan, keluarga, itu sebenarnya bukan masalah yang terbesar yang kita bisa alami. Masalah yang paling berat yang ada, yang pernah terjadi adalah ketika Tuhan Yesus merasa ditinggalkan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, masalah yang terberat yang bisa dialami manusia, yang sebenarnya adalah ketika kita ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak bersama dengan kita, itulah baru masalah yang sejati, itulah benar-benar masalah yang terberat yang kita bisa alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa kehadiran Allah itu perlu atau dibutuhkan senantiasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan Dia. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang. Bahkan bukan hanya seorang pemenang, tetapi seseorang yang lebih dari pemenang, seperti yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mau bagikan situasi kondisi yang semacam ini, epidemik yang terjadi, kita tidak bisa menebak kapan ini akan berakhir. Jadi Bapak Ibu jangan patah semangat, baik masalah corona, baik masalah pekerjaan, baik masalah ekonomi. Mari kita belajar andalkan Tuhan. Mari kita benar-benar berharap sama Tuhan, sehingga kita bisa melalui virus ini, epidemik ini, masalah ini, bukan sebagai orang yang bertahan, bukan hanya sebagai orang yang bisa melalui ini dengan tertati-tati, tetapi Tuhan mau kita menjadi seorang pemenang atas segala masalah, termasuk masalah pandemi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama yang saya mau tekankan, mari kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan 90%, bukan jangan juga 99,9%. Mari kita andalkan Tuhan 100% di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mulai andalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, percaya Tuhan akan memberi kemampuan kita bisa menang, bukan hanya sekedar bertahan di situasi pandemik ini. Amin Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mau menjadikan kita semua lebih dari pemenang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang pemenang, bukan hanya seorang yang bertahan. Yang kedua adalah hidup selalu intim, hidup selalu terkoneksi dengan Kristus. Yaitu di dalam Roma 8 ayat 35-39 banyak dijabarkan mengenai bagaimana kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dunia berusaha untuk menarik kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dunia berusaha membawa kita menjauh dari kita terkoneksi secara langsung dengan Allah kita. Bagaimana cara dunia menjauhkan kita dengan terkoneksi dengan Tuhan? Yaitu berusaha kita sibuk, berusaha kita melakukan pekerjaan yang menyibukkan kita, bahkan dengan hobi-hobi kita, pekerjaan kita dan sebagainya.
Bahkan juga dunia berusaha mengganggu hubungan intim kita dengan Tuhan dengan masalah-masalah ekonomi, masalah corona, masalah kebutuhan hidup dan sebagainya, membuat orang menjadi khawatir, membuat jadi orang menjadi takut dan sebagainya. Akibatnya tanpa kita sadari bahwa kita sedang dibawa jauh dari hubungannya dengan Tuhan. Kita ditarik jauh dari persekutuan intim kita dengan Tuhan. Ditambah lagi belum beberapa ini banyak orang kehilangan pekerjaan, susah cari nafkah karena adanya PSBB dan sebagainya. Semua itu membuat kita menjadi kewalahan dalam mengelola kehidupan kita. Akibatnya kita menjadi letih, menjadi lesu, berbeban berat, kita menjadi lelah dan putus asa, bahkan menyerah di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain untuk keluar dari hal ini. Tidak ada cara lain untuk kita untuk bisa menjadi seorang pemenang. Maka cara yang paling inti bagaimana kita bisa keluar dari tekanan hidup kita, yaitu membangun hubungan pribadi kita, membangun hubungan intim kita dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi, melalui persekutuan keluarga, bahkan juga melalui persekutuan tubuh Kristus. Kalau hari-hari ini kita tidak bisa bersekutu di komsel atau tidak bisa bersekutu di dalam gereja, inilah saat yang tepat ketika kita di karantina, kita membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membangun persekutuan dengan keluarga kita, membuat kita selalu terkoneksi dan terhubung dengan Kristus setiap waktu, setiap saat melalui doa dan pembacaan firman Tuhan, bahkan juga di dalam sikap yang menyembah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain untuk kita menang. Cara yang paling utama kita menang, kita harus terkoneksi dengan yang memiliki kemenangan. Siapa yang berkuasa memberikan kemenangan, siapa yang berkuasa yang sudah menang atas segala hal, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya kita menjadi seorang pemenang, supaya kita menjadi lebih dari pemenang, tidak jauh dan tidak lain yaitu dengan terkoneksi dengan Tuhan Yesus melalui doa dan firman. Jadi apakah saudara saat ini menghadapi pergumulan yang berat? Ingatlah, masalah dan pergumulan itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada saudara bahwa di dalam segala perkara Tuhan selalu beserta kita, bahkan memberi pembelaan bagi kita, serta memberikan kemenangan. Kemenangan atas setan, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas segala kutuk, kemenangan atas segala dosa. Tuhan sudah memberi kemenangan bagi kita. Makanya kita perlu terkoneksi dengan Tuhan. Karena Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil di dalam namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bergantung sama Tuhan. Mari kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan inilah saatnya kita menjadi pemenang. Bukan hanya menjadi seorang yang survival atau yang bertahan saja. Ini saatnya kita menang bersama dengan Tuhan dengan memiliki hubungan dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, akhir kata saya katakan, mari kita benar-benar mencari Tuhan. Mari kita benar-benar mengandalkan Dia, benar-benar kita berharap sama Dia. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Yang paling diperhatikan oleh seorang pembisnis yaitu membangun relasi. Tentunya relasi kepada orang yang berpengaruh, orang yang punya dana, orang yang punya barang, dan customer-customer. Begitu juga dengan kita. Supaya kita berhasil, kita harus punya relasi dengan seseorang atau pribadi yang dapat memberi kita kemenangan, yang tentunya sudah terlebih dahulu menang, yaitu Tuhan kita. Dia yang sudah menang di atas kayu salib, mengalahkan segala kutuk, dan Dia menyediakan kemenangan bagi kita. Ini saatnya kita terkoneksi dengan Dia. Inilah saatnya kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan hanya orang yang bertahan atau yang survival aja.
belajar dari kisah benteng Alamu. Di mana benteng Alamu, mereka hanya bertahan saja, walaupun mereka bisa bertahan 13 hari, tetapi mereka akhirnya dikalahkan juga. Mari kita seperti seorang jenderal yang bernama Sam Houston. Dia tidak memilih untuk bertahan, tetapi dia memilih untuk menyerang langsung dan menjadi seorang pemenang. Akhirnya peperangan melawan tentara Meksiko hanya diselesaikan dengan waktu 18 menit, mengalahkan ribuan prajurit Meksiko yang terlatih. Kemenangan akan terjadi ketika kita tidak hanya bertahan. Kemenangan terjadi ketika kita belajar untuk melawan situasi kehidupan kita dengan apa? Dengan mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita terkoneksi kepada Allah kita yang merupakan sumber kemenangan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan memberi kekuatan bagi kita semua. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah atau semua pemirsa dari channel ini. Saya rindu kita semua keluar menjadi pemenang. Di dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan tidak mau kita hanya sebagai orang yang bertahan, tetapi Tuhan mau kita keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam situasi kehidupanmu pada saat ini, saya percaya Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Ini saatnya kita melangkah keluar dari sikap bertahan kita, dan kita melangkah untuk mengandalkan Tuhan. Yang kedua, untuk kita belajar terkoneksi dengan Tuhan, dan kita lihat bahwa kita tidak hanya sekedar bertahan, tetapi kita menjadi seorang lebih dari pemenang. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar bahwa kami tidak hanya menjadi seorang survival atau seorang yang mampu bertahan hidup, tetapi kami menjadi seorang yang Tuhan kehendaki. Kehendak-Mu bagi kami adalah menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh pemirsa dari channel ini, biar Tuhan bangkitkan kami menjadi seseorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami belajar untuk mengandalkan Engkau, untuk terhubung dengan Engkau setiap hari. Kami percaya mulai hari ini dan selanjutnya kami akan melihat pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Kami akan melihat bahwa mujizat akan terjadi. Kami melihat bahwa kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini saatnya kami berubah. Ini saatnya kami menang. Ini saatnya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya corona ini akan segera berakhir, dan kami percaya bahwa corona ini tidak akan menjadi masalah, karena kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami semua. Ini saatnya kami untuk tersenyum, ini saatnya kami untuk berbahagia, bersukacita, karena Tuhan menjamin kemenangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan, amin.